Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Dahyu Kartini, NIM 23010190378. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi semester 4 Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Mo Fuad Asyan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan salah satu materi yang berada di silabus Tafsir Tarbawi mengenai sarana pendidikan. Untuk yang pertama, pengertian dari sarana pendidikan. Sarana pendidikan merupakan segala macam peralatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi atau informasi kepada siswa. Tapi ketika kita lihat dari sudut pandang seorang siswa, sarana pendidikan merupakan segala macam peralatan yang digunakan oleh siswa untuk menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Untuk yang selanjutnya mengenai macam-macam dan contoh dari sarana pendidikan. Macam-macam sarana pendidikan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, habis atau tidaknya ketika dipakai. Yang kedua, bergerak atau tidaknya ketika dipakai. Yang ketiga, hubungan dengan proses belajar mengajar. Adapun contohnya, untuk yang habis atau tidaknya ketika dipakai dibagi menjadi 2. Habis ketika dipakai dan tidak habis ketika dipakai. Untuk yang habis ketika dipakai, contohnya seperti kapur, spidol, dan macam sebagainya. Kemudian yang tidak habis dipakai seperti bangku, kursi, lemari, dan sebagainya. Untuk yang kedua, bergerak atau tidaknya ketika digunakan. Untuk yang bergerak ketika digunakan ialah lemari arsip di kantor sekolah. Untuk yang tidak bergerak digunakan, contohnya saluran PDAM. Untuk golongan yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar, berhubungan secara langsung atau tidak langsung. Untuk yang berhubungan secara langsung ialah contohnya buku, pensil, penghapus, dan sebagainya. Karena benda-benda ini terlibat secara langsung dalam proses belajar mengajar. Adapun hubungan yang secara tidak langsung ialah lemari arsip kantor di sekolah. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai optimalisasi masjid dan keilmuan komunikasi. Fungsi masjid, optimalisasi, dan konsep program yang ada di dalam masjid untuk masyarakat. Mengenai 8 hal. Untuk yang pertama, sebagai ibadah, sebagai dakwah, sebagai pendidikan, sebagai sosial kemasyarakatan, sebagai ekonomi, sebagai politik, sebagai kesehatan, dan sebagai teknologi. Kemudian materi yang selanjutnya, tafsir tematik mengenai surat At-Taubah ayat 17-18. Dalam surat ini menjelaskan bahwa tidak sepatutnya orang musyrik ikut memakmurkan masjid yang didirikan atas nama Tuhannya dan tiada sekutu baginya. Mereka yang menyebut dengan mufrad, Masjid Allah, maka yang dimaksudkan adalah Masjidil Haram. Masjid paling mulia yang berada di muka bumi ini, yang sejak pertama kali diciptakannya hanya untuk beribadatan kepada Allah, tiada sekutu baginya. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, kekasih Allah, dan ketika itu orang-orang kafir mengakui secara perbuatan maupun lisan bahwa ia adalah orang-orang kafir. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai sarana pendidikan oleh saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.